Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Teologi Islam Bapak Abdur Rauf dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang pemikiran tasawuf Syekh Abdurrahman Shiddiq Al-Banjari. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang pemikiran tasawufnya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu biografi dari ulama tersebut. Beliau dilahirkan di kampung Dalam Pagar, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1857 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wathiq Billah bin Sultan Sulaiman Al-Mu'tamidillah dengan nama Abdurrahman. Kemudian saat menuntut ilmu di Mekah, oleh salah seorang gurunya memberi tambahan Shiddiq pada namanya sehingga menjadi Abdurrahman Shiddiq. Sebelum belajar di Mekah, ulama ini Abdurrahman Shiddiq Al-Banjari itu namanya Abdurrahman. Nah, ketika sudah belajar di Mekah, ada salah satu gurunya yang menambahkan Shiddiq di belakangnya Abdurrahman. Jadi Abdurrahman Shiddiq Al-Banjari. Kemudian pendidikan dari Abdurrahman Shiddiq Al-Banjari itu waktu kecilnya tidak sempat lama diasuh oleh ibunya, sebab di usia baru 3 bulan ibunya Saufura meninggal dunia. Selanjutnya beliau diasuh oleh saudara perempuan almarhum yang bernama Saidah, yang dalam masa pengasuhan ini dia tetap dipelihara kakek dan neneknya. Menjelang usia 1 tahun, kakeknya yang bernama Mufti Haji Muhammad Arsyad bin Mufti Haji Muhammad As'ad meninggal dunia. Sejak saat itu hingga dewasa, Abdurrahman tinggal dan diasuh oleh neneknya yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah seorang perempuan yang berilmu agama dan taat beribadah. Dalam pemeliharaan inilah Abdurrahman Shiddiq diajari membaca Al-Quran, dan setelah menjelang dewasa disuruh belajar kepada guru-guru agama yang ada di kampung Dalam Pagar. Itulah kira-kira biografi yang singkat. Setelah kita membahas sedikit tentang biografi Abdurrahman Shiddiq Al-Banjari, kita masuk pada sesi pembahasan tentang konsep tauhid, sofistik dan tasawuf Abdurrahman Shiddiq. Sebelum berbicara tentang tauhid dan tasawuf, Abdurrahman Shiddiq telah lebih dahulu mengemukakan kedudukan syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Keempat unsur ini memang penting bagi keagamaan seorang dan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Beliau sudah menegaskan, syariat tanpa hakikat hampa dan hakikat tanpa syariat batil. Sebagaimana pendapat Syekh Abdul Qadir Jailani yang menyatakan bahwa tiap-tiap hakikat yang tidak meneguhi akan oleh syariat, maka itu adalah zindik. Ungkapan-ungkapan ini boleh dikatakan merupakan kata kunci dalam bertasawuf, sehingga kelompok dan ajaran tasawuf mana saja bila mengabaikan syariat maka itu sesat. Hal ini sekaligus merupakan penegasan dan penolakan Abdurrahman Shiddiq terhadap adanya kecenderungan sebagian golongan di masa itu yang ingin menempuh jalan hidup bertasawuf tapi mengabaikan syariat. Penegasan Abdurrahman Shiddiq ini sejalan dengan pendapat tokoh sufi Abu Yazid Al-Bustami yang menyatakan bahwa lau nadzartum ila rajulin utiya minal karamati hatta yartaqiya fil hawa fala tagtaru bihi hatta nadzaru kaifa tajidunahu indal amri wan nahyi wa hifdzil hudud wa da'i syariah. Yang berarti kalau kamu melihat seorang yang diberi karamat sampai ia bisa terbang di udara, jangan kamu tertarik kepadanya, kecuali dia melaksanakan suruhan agama dan menghentikan larangan agama serta menunaikan segala kewajiban syariatnya secara baik. Seseorang baru bisa didekat dan menjadi wali Allah bila tetap rajin beramal dan beribadah.
atau menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ma'ruf Al-Karahi, iyyaka an tatrukal amal fa inna dzalikal ladzi yaqrabuka ila ridha maulaka. Faqultu wa ma dzalikal amal? Qala dawamu ta'ati rabbik wa khidmatul muslimin. Yang berarti jauhilah olehmu keinginan untuk meninggalkan amal ibadah, karena amal ibadah itulah yang akan mendekatkan kamu kepada Tuhan. Kemudian ada yang bertanya, apakah amal ibadah itu? Jawabannya, beristiqomah untuk taat kepada Tuhan, berkhidmat dan memberi nasihat kepada kaum muslimin. Melalui kitab Amal Ma'rifatnya dan karya-karyanya Abdurrahman Shiddiq, beliau berusaha meluruskan aliran tauhid dan tasawuf yang cenderung menyimpang. Abdurrahman Shiddiq berusaha meluruskan semua ini dengan mengacu kepada ayat-ayat dan hadis yang beliau anggap relevan serta pendapat para ulama sufi yang diakui ketokohannya. Dalam rangka bertauhid menegaskan Allah, Abdurrahman Shiddiq berusaha melihat tauhid dari sisi yang lebih mendalam, tidak sekedar tauhid uluhiyah dan rububiyah yang dikenal oleh kalangan awam dan menengah. Beliau mengajarkan tauhid sufistik dalam 4 macam, yaitu tauhid al-af'al, tauhid al-asma', tauhid al-sifat, kemudian tauhid az-zat. Penjelasan dari tauhid al-af'al yaitu beliau merumuskan perbuatan manusia dalam hubungan dengan perbuatan Tuhan, bahwa semua perbuatan manusia baik yang positif berupa iman dan taat maupun perbuatan yang negatif berupa kafir dan maksiat, baik perbuatan itu bersifat mubasyarah maupun tawallud, kesemuanya dalam pandangan mata hati adalah perbuatan Allah semata. Bila hal ini sudah diyakini secara hakul yakin, barulah seorang hamba mendapat ma'rifat dalam wahdaniyatul af'al dengan Allah. Pendapat demikian sepintas lalu meniadakan perbuatan makhluk, sehingga terkesan perbuatan makhluk itu tidak ada. Yang ada hanya perbuatan Allah. Dasar yang digunakan oleh Abdurrahman Shiddiq dalam mengajarkan wahdaniyatul af'al ini antara lain adalah surat As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya padahal Allah lah yang menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat itu. Karenanya sembahlah Dia dan esakanlah Dia. Pendapat ini bila dipahami secara sepotong-sepotong tentu berbahaya. Orang awam yang tauhid dan syariatnya masih lemah boleh jadi akan enggan mengajarkan amal kebaikan atau bahkan berani melakukan perbuatan jahat, karena beranggapan kedua sisi perbuatan itu berasal dari Allah juga. Jika Allah tidak menghendaki, tidak akan terwujud perbuatan baik dan jahat itu. Tapi bagi orang yang keberagamannya sudah mantap, hal demikian tidak jadi masalah, karena Abdurrahman Shiddiq sendiri sudah menyediakan kata kuncinya, yaitu hakikat tanpa syariat itu batil, atau hakikat tanpa syariat zindik. Kemudian apabila syariat diteliti, maka tidak satupun ditemui ajarannya yang menyuruh mengabaikan amal kebaikan dan menyuruh mengerjakan kejahatan. Setelah kita membahas tentang tauhidul af'al, yang selanjutnya yaitu tauhid al-asma. Menurut Abdurrahman Shiddiq, tauhid wahdaniyat al-asma adalah meyakini dengan pandangan mata hati bahwa tiada sekali-kali yang ada di alam ini memiliki nama kecuali pada hakikatnya zat Allah saja, atau yang wujud dan punya nama hanya Allah saja. Segala nama yang ada di alam ini hanya zahir, karena tiap-tiap asma itu menuntut akan wujud musamma. Artinya yang wujud dan punya nama Allah saja, dan wujud segala alam ini hanya khayal dan sangkaan saja serta nisbah kepada wujud Allah. Asmanya itu kembali kepada wujudnya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Artinya maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Bila seorang sudah musyahadah akan esanya Allah pada asma, maka bila melihat ada orang yang pemurah, dikembalikan lagi kepada Allah bahwa hanya Dia yang Rahman. Bila melihat orang kaya, Allah jualah yang maha kaya. Demikian seterusnya pada kiasan-kiasan yang lain. Himpunan sekalian asma itu ada 2. Pertama, jami' artinya menghimpun sekalian mazhar pada asma yang diistilahkan dengan
dengan pandangan yang banyak pada satu asma. Maksudnya sekalian alam ini pada dasarnya dari Allah. Kedua, ma'ani menegahkan, yaitu tertegahnya sekalian madhar mempunyai nama, terbitnya dari Allah juga, yang disisikan dengan pandangan yang satu pada yang banyak, yakni permulaannya dan kesudahannya pada Allah juga. Kemudian tauhidus sifat. Dalam wahdaniyat sifat, Abdurrahman Siddiq mengajarkan hanya Allah yang esa pada segala sifat, dalam kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basor, kalam, dan sebagainya. Tidak ada zat lain yang punya sifat seperti sifatnya Allah. Kalaupun ada makhluk punya sifat itu hanya majas, hakikatnya hanya sifatnya Allah. Dengan demikian dapat meyakini wahdaniyat sifat ini, seorang hamba akan mampu mencapai makom fanafillah dan bakok bisifatillah. Hamba akan beroleh makrifat dan Allah akan membukakan rahasia sifatnya yang mulia kepada hamba. Pandangan demikian juga timbul karena penglihatan syuhudi, bukan dalam realitas. Saya tidak dapat dikatakan bahwa Abdurrahman Siddiq menginginkan eksistensi makhluk dan kholik. Pengarang hanya menekankan tauhid as-sifat ini pada segi perasaan. Zauqiyah, orang yang mencapai tauhid jenis ini merasakan mereka kehilangan diri dan sifat-sifat mereka dan merasa menyatu dalam sifat Tuhan. Yang terakhir, tauhid az-zat. Dalam hal wahdaniyat zat, Abdurrahman Siddiq mengajarkan keyakinan bahwa tiada yang maujud di dalam maujud kecuali hanya Allah. Wujud manusia hanya khayal. Semua akan fana dalam maujud Allah, seperti maujud dalam mimpi setelah terbangun semua sirna. Begitu juga maujud yang lain selain Allah. Orang yang mampu mencapai tauhid keempat ini akan mampu menyelam dalam laut ahdiyatullah, mabuk dan tidak ingin siuman dari mabuknya. Ketika itu baginya habis fanafillah, hilangnya wujudnya dalam wujudnya Allah. Paham ini sangat dekat kepada paham wahdat al-wujud dan hulul atau ittihad. Abu Yazid yang menjadi rujukan Abdurrahman Siddiq juga merupakan salah satu tokoh sufi yang cenderung kepada wahdat al-wujud melalui konsep ittihad yang diajarkannya. Saat Abu Yazid syahtot dan mengalami penghayatan ittihad, ia mengatakan, "Aku adalah engkau dan engkau adalah aku." Dan masih banyak lagi ucapan syahdat lainnya yang menunjukkan Abu Yazid sedang ittihad atau manunggaling kaulah Gusti. Tetapi menurut Abdurrahman Siddiq, semua keyakinan itu haruslah dalam pandangan zauqiyah, perasaan, bukan pandangan qauli dan lafzi. Sebab semua pandangan panca indera lemah dan tidak kuasa menembus alam gaib. Hanya orang yang zauq yang akan mendapat pengalaman tersebut. Karenanya beliau tetap memegang kepada syuhudul kasroh fil wahdah dan syuhudul wahdah fil kasroh. Sekian dari saya, bahwa perlu saya tegaskan lagi bahwasanya syariat tanpa hakikat itu hampa dan hakikat tanpa syariat itu batil, sebagaimana pendapat Syekh Abdul Qadir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.